anomali itu kan sebenarnya bukan indigo kan. Iya. Kami nggak berani melabelkan diri kami indigo. Kalau anomali itu misalnya nih, lu ditanya, lu sehari-hari ngapain? Kami didatangin arwah minta tolong kami doain. Kerjaan macam apa kayak begitu tiap hari kan? Itu kan kelainan gitu loh. Oh iya. Lalu ada jin, kan ditanya kenapa anomali. Kami misalnya menghadapi jin, kami nggak pernah tengking langsung gitu nggak. Karena Jaslyn sih yang mampu berkomunikasi, kami negosiasi. Lu kenapa di orang ini? Misalnya dia bilang, saya kontrak buat apa? Untuk nyelakain atau apa gini-gini. Terus tanya, oke, bisa nggak lu tinggalin orang ini? Pasti rata-rata nggak bisa kan? Negotiable jadi. Gimana cara lu ninggalin tanpa kita nggak perang? Ya, aku juga bekerja. Ujung-ujungnya ya, ini kamu boleh percaya, boleh enggak. Kami tawarin, lu mau nggak kerja di teman kami? Jadi dia istilahnya dideportasi negara, kerja di tempat jin lain. Diilangin tanpa perang. Besoknya bisa, yang bebannya dibuat negosiasi. Tapi bukan kita transaksi gitu. Sebenarnya itu juga nggak ada masalah. Yang akan bermasalah kalau kita ke arah agama. Ya kan? Tetapi dalam sisi agama kan dia saklek. Saklek tuh bahasa Belanda tuh langsung ke hurtnya. Nggak boleh begitu, itu bagian dari dosa. Padahal kan sebenarnya baliknya lagi adalah kalau dari sisi agama Kristen kan Matius 4 ayat 1-11 kan setan sampai menawarkan kepada Yesus. Betul. Kalau engkau mau, aku akan memberi seluruh dunia, sisi dunia ini jika engkau mau menyembah kepadaku. Berarti kita harus ingat baik-baik, seisi dunia ini bukan Tuhan Yesus yang punya. Dalam. Itu harus dimengerti, harus dipahami. Harus ingat baik-baik bahwa dunia ini bukan Tuhan yang punya. Saat ini kan dikasih kebebasan untuk kita mengelola. Betul. Mengelolanya dengan benar, berarti lu di jalan benar. Mengelola di jalan yang middle, itu namanya jalan kompromi, bisa. Atau di dark. Ini barusan HB-nya kamu bilang, aku sudah lama menunggu kamu mengatakan hal itu pada orang lain. Emang kamu jarang ngomong gitu atau gimana? Bukan jarang, nggak ketemu orang yang pas. Tadi aku barusan dengar suara, itu kayaknya suara HB-nya Kamongol mengatakan, Kamongol, aku sudah lama menunggumu mengatakan hal itu kepada orang lain. Abstraknya gitu Kamongol. Kalau gue sebenarnya dari dulu gue maksudnya gini, gue pingin ketemu satu tim yang solid, yang keren. Karena misalnya begini, kalau di Amerika enak. Di Amerika tuh kayak warlock atau vampire yang punya blood vampir sekalipun tinggal 1% only, itu mereka bisa ngumpul pada satu tempat. Dan mereka bisa ngobrol tentang banyak hal, termasuk hierarki atas. Karena kan kita jangan lupa, kalau balik lagi ke dunia real, nggak ada satu manusia yang mampu melewati kalau tanpa kompromi. Iya, betul. Termasuk dengan makhluk-makhluk gaib itu. Lu harus kompromi. Lu masuk rumah, beli rumah itu kalau kelamaan tinggal ada orang yang datang, lu mau ngusir bagaimana caranya? Oh, lu bikin ibadah. Lu memanggil Pak Kiai. Yang ada diserang. Kelar hidup lu. Otomatis harus ada barter namanya. Harus ada talking, harus begini. Sekarang gua di sini. Lu boleh tetap di sini, tapi hanya menguasai area ini. Nah, itu barter tuh. Barter. Itu gua lakuin di rumah gua. Terhadap makhluk-makhluk itu? Ya, karena rumahku pernah ada orang bunuh diri. Seorang pembantu. Jadi silakan lu di atas jam 1 malam, lu boleh kelenang-kelenang dari atas ke bawah. Kalau dia ngelanggar gimana? Kamongol berbuat apa? Gua gerayangin. Gitu. Beneran digerayangin? Iya, gua gerayangin langsung. Karena orang katanya, kenapa sih pakai istilah gerayangin? Karena itu lebih sopan. Bukan didoain kayak dalam nama Tuhan, pergi kau gitu-gitu, enggak? Bisa. Tetapi masalahnya butuh waktu. Dan gue juga ngapain sih ngurus, biarin aja lah. Dunia lu, dunia gue. Lu masuk gue tempeleng, gue masuk lu tempeleng. Jadi kalau Kamongol boleh konfirmasi, misalnya kita nemu kasus nih terhadap makhluk astral, nggak selalu harus doa perang, bisa negosiasi. Dan itu menurut Kamongol personally acceptable ya, bisa diterima gitu. Ya memang. Kan tidak semuanya harus dihancurkan. Sekarang begini, kalau kita dari sisi agama Kristen, kita harus menghancurkan siapa lu. Manusia biasa. Siapa lu? Oh, gue kan punya Tuhan Yesus dalam hidup gue. Benar? Karena kalau gue boleh jujur, di Alkitab juga dijelaskan, kaliber-kaliber begitu tidak bisa dihancurkan manusia. Oleh sebab itu kenapa satanik selalu bilang, kebodohan orang Kristen selalu menghancurkan. Kan seperti kayak
apa yang dipotong bisa membuat jadi 2 kepala? Amuba. No. Selain amuba ada lagi satu, hidra. Hydra itu kalau dipotong kepalanya dia akan membentuk kepala 2. Itu legenda Yunani kalau nggak Yoi, salah. coy. Sama, satanik juga begitu. Lu hantam 1 jadi 2. Ya nggak menyelesaikan masalah No. dong. Selesaikan masalah untuk satanik cuma 1, kedatangan Tuhan. Karena dihantam bosnya. Tapi masih lama dong. No. Enggak, itu yang aku alamin sih, yang waktu itu aku kesurupan sama 7 arwah, ingat nggak? Oh, berarti setiap orang bisa mengalami kedatangan Tuhan langsung dong. Nggak harus nunggu sampai. Sebenarnya bisa. Konsepnya adalah lunya yang menerima itu. Oke Tuhan, gua terima lu. Sip, beresin, beres. Tapi kalau enggak akan ada negotiable time namanya, available, ya toh? Ada available dignity, ada main lu yang harus open lebih terbuka. Oke, lu keluar dari orang ini, bisa enggak? Kalau enggak, kita antem-anteman. Gua tahu senjata lu tahu senjata gua. Itulah satanik bilang kekristenan itu menjadi rancu di saat melakukan peperangan selalu kalimatnya ikat. Ya kan gereja kan suka ikat dalam nama Yesus. Iya, ikat. atau tengking itu. Ya, sekarang pertanyaannya. Gereja setan kan bilang, satanik bilang, berarti kan gereja Tuhan koboi. Ya make sense sih. Selalu mengikat. Di agama Kristen kan juga selalu berpikir bahwa setan itu Lucifer. Iya. Tapi kalau buat kami di satanik beda, 2 orang yang berbeda. Jadi kalau di Alkitab itu bahkan ditulis di akhir zaman, di saat nanti berperang Yesus bersama orang-orang kudusnya, yang dilawan bukan Lucifer, Tetapi si ular tua. oke. Di Al-Quran dibilangnya Dajjal. Kenapa, Jess? Dari tadi si yang hitam itu mencoba untuk ngontak gitu, tapi aku nggak mau, Yang itu udah nyoba kontak lewat kakak juga. nggak enak. Iya. Belakangnya nggak enak. Tapi kamu itu yang Dark Angel tadi kan, kalau aku tahu dari pastor beberapa bilang sekali angel walaupun membelot, kisahnya kan Lucifer membelot Iya. dan sepertiga malaikat ikut kan. Iya. Itu Itu apakah kan kloter 2. kloter Kloter 2 itu ada kloter 1? ada. Kayaknya nggak ada di Alkitab. Di Alkitab memang nggak ada. Tapi coba baca Book of Enoch. Kloter 1 gimana ceritanya? Kloter 1 Satan yang diusir. Oh, Kloter 2 diusir karena kesombongan dan arogansi. Lucifer itu. Yoi. Kloter 1 dibuang karena iri hati, karena Tuhan lebih sayang sama Adam. Dia nggak bawa malaikat lain nggak? Yang Lo itu. bawa, juga. bawa. Bahkan bukan cuma 1/3, 2/3 dibawa pertama tuh, angkatan pertama di situ. Lah ya abis dong kamu gol, abis dong. Nggak dong. Oh enggak. Masih ada banyak. Oke. Karena di saat yang bersamaan Tuhan juga masih ada berkalimat tuh, jadilah terang. Oke. Malaikat itu terjadi dari kalimat. Itulah kenapa mau nasihatin ke teman-teman, termasuk nih yang nonton. Kalau di saat kita mengalami sebuah serangan atau ada hal-hal lain yang mencoba ngegerayangin lo, kalimatnya cuma satu. Aku diciptakan lebih mulia dibandingkan engkau. Amin. Ingatkan itu aja ke dianya. Ya teman-teman ingat Kenapa semua ya. harus itu? Karena kita diciptakan dibuat oleh Tuhan, dibuat oleh tangan. Lucifer dibuat oleh kalimat. No feel. Adam itu dibuat dengan sedemikian rupa pakai feel. Ya. Feel terjadi, ditiupkan nafas. Jadilah. Malaikat tidak mengalami itu. Enggak. Sakit hatilah si Satan. Out jadi ular. Itu yang menggoda Adam itu. Yoi. Baru Matius 4 ayat 1 sampai 11. Pencobaan di padang gurun. Ya itu. Apakah itu Lucifer? Kayaknya sih bukan deh. Ya, nggak mungkin nggak Lucifer mungkin. menyanyikan bumi. Itu kan teman-teman semua. Itu orang yang berbeda. Jadi lebih indah adalah bagaimana caranya. Ya udah, yang paling benar tuh alam bawah sadarmu yang dihandle. Biar tidak semua benda lu bilang ada setannya. Gue di rumah studio penuh sama Gucci. Terus orang bilang, tapi kan itu ada setan yang mengol otak lu yang ada setannya. Jangan semua benda lu anggap setan. Sama kayak cincin gue yang cincin mutiara itu. Semua ribut, itu kan ada isinya mongol. Lah, ya udah lu cari isinya mana, keluarin. Orang gua beli 8 juta.